Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Malam ini kita berada di wilayah Makom Keramat Buyut Pariah, tepatnya di Dusun Nagrah, Desa Nagrah, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebetulnya tempat ini pernah kita investigasi di episode sebelumnya, di mana waktu itu kita ungkap tentang ketokohan para tokoh-tokoh ahli kubur di wilayah ini. Dan sekarang kita bersambung untuk coba investigasi atau kita explore di wilayah ini, tapi yang berhubungannya dengan situs-situs atau batu-batu yang bertuliskan bahasa Arab. Dimana ini yang menjadi penasaran kami semua. Ada apa di balik ini? Sebab ini batu-batu yang mirip nisan yang bertuliskan huruf Arab. Ini posisinya kalau kita misalkan ini adalah tokoh-tokoh yang dikubur di sini, kebiasaannya itu nisan menghadap ke utara selatan. Tapi ini posisinya malah ke arah timur barat. Ini yang menjadikan kita penasaran. Dan alhamdulillah sebelum kita masuk di sini sudah terjadi fenomena-fenomena alam. Baiklah, kita coba masuk ke area yang kebetulan ini tempatnya masih berdampingan dengan Makom Keramat Buyut Pariah, dan lebih tepatnya ini berdampingan dengan Makom Keramat Buyut Mangsir. Kita coba. Kita lihat sekarang ini batuan-batuan yang mirip nisan, mungkin juga nisan yang bertuliskan bahasa Arab kuno. Cuman sayang di sini kita tidak bisa maksimum mengidentifikasi dari huruf-huruf ini. Yang jelas di sini tidak tertera nama. Yang ada seperti ada sebuah menceritakan. Di sini yang paling jelas hanya ada istilahnya tahun. Ada yang ditulis secara tahun Hijriah 1261. Secara bahasa Arab ada juga yang Hijriahnya dengan bahasa nasional. Ini sangat banyak sekali, dan hurufnya juga ada yang emang ke dalam, ada juga yang di timbul posisi seperti ini keadaannya, yang membuat kami penasaran. Sebab makom yang di sebelahnya Buyut Mangsir itu posisinya menghadap ke utara selatan. Kalau ini semua di sini menghadap ke timur barat. Ada juga yang hanya satu, ada juga yang berbentuk patok-patok. Ini keadaan di wilayah ini. Baiklah, sebelum acara eksplorasi kita laksanakan seperti dahulu, seperti biasa, kita buka dengan doa bersama. Dan kemudian kita akan lanjut dengan pembukaan alam. Setelah itu kita coba kumpulkan energi-energi yang ada di wilayah ini, termasuk yang masih tersimpan di alam sekitar ini, file-filenya, utamanya di
naskah-naskah atau huruf-huruf Arab yang masih ada di lisan ini. Sebelum kita berproses ritual atau melaku, ada baiknya saya selalu mengingatkan bahwasanya saya bukanlah seorang yang berilmu, bukan seorang priayi atau siapapun. Saya hanya seorang biasa yang punya rasa untuk mengembalikan citra para leluhur-leluhur yang sudah hilang, juga mengungkap atau menguak peninggalan-peninggalan mereka semua. Intinya, saya di sini segenap jiwa berusaha mendedikasikan diri saya agar selalu mengingat akan jasa-jasa para leluhur. Kita menduduki wilayah beserta hasil-hasilnya, juga hukum-hukumnya, tidak lepas dari jasa-jasa mereka. Bangsa yang kuat itu bangsa yang tidak pernah melupakan akan jati diri juga asal usulnya. Sifat Allah Di dalam laku ini saya menggabungkan beberapa metode keilmuan yang saya pelajari. Yang pertama dari zikir dan doa, termasuk di dalamnya juga ada berwasilah atau bertawasul, bersolawat ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga menggunakan metode ilmu-ilmu buhun atau ilmu-ilmu karuhun. Dan juga tidak lepas dari teknik-teknik olah nafas atau tenaga dalam, yang utamanya saya menggunakan metode Kundalini. Semua itu juga tidak lepas dari pelajaran-pelajaran yang saya pelajari dari para psikologis, juga ontologi dan
keilmuan yang lain. Alhamdulillah, di sini kita banyak diperlihatkan hal-hal yang sangat ganjil. Kalau bahasa kerennya ini yang disebut fenomena OBS. OBS di sini adalah penyusun dari elektron, proton, neutron, di mana ini sebagai juga penyusun atomik di dalam hal ini, itu yang sedikit saya paham. Dan ini sifatnya karena pembentuk di sini bisa energi-energi dari jin atau energi-energi metafisika. Karena kalau di fisika kita mengenalnya proton, elektron, neutron sampai itu. Di sini banyak sekali fenomena atau penampakan yang memang sangat disayangkan tidak bisa tertangkap oleh kamera seluruh dunia. Karena kamera malam kita ini hanya satu. Jadi banyak hal-hal di luar penangkapan dari kamera malam kita. Tapi kita coba di sini mengumpulkan energi-energi yang ada, kita coba padatkan. Dan di sini ada sebuah kumparan, ada sebuah power yang sangat besar, di mana ada satu batang daun bambu yang dari awal ini tidak pernah berhenti bergerak. Di samping obsnya itu sangat banyak. Kita coba dekati, kita ukur berapa power atau kekuatan dari energi ini, dan ada apakah di wilayah ini. Yang jelas hasil explore di sini ini seperti bukan makom, karena makomnya ini di sekitaran yang saya rasakan.
Gak tahu itu apa, mungkin sesuatu yang tersembunyi. Kita di sini hanya di energinya saja, gak untuk ke hal-hal yang lain. Meskipun di sini saya lihat juga ada pusaka-pusaka mungkin peninggalan orang terdahulu, mustika-mustika juga. Kita coba fokus ke wilayah bambu yang terus bergoyang. Oh, di sini sangat kuat sekali energinya, sangat kuat sekali. Dan sekarang kita coba uji atau tes energi dengan salah seorang guru. Kita ambil anak muda yang masih besar penasarannya, penasaran, masih besar, apalagi mau katanya untuk mengenal energi-energi yang lebih halus, mungkin ya dari alam-alam lain inti-intinya. Dan amat disayangkan acara kita harus ditutup sebelum akhir karena ternyata ada sebuah insiden di sini. Diawali dengan kamera tiba-tiba error, dan selanjutnya kru yang menjadi tester malah pingsan. Kita coba mengobati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan obat sifanya. Amin ya robbal alamin. Sekalian kita tutup dulu acara ini, kita lanjut di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.